Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba Ibu mau lihat kelas kalian sudah pada bersih? Coba Ibu lihat ya. Wah, kelasnya udah pada bersih. Bagus. Berarti yang telah piket hari ini Ibu kasih jempol. Ya. Nah, oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Nah, coba sebelum memasuki materi, Ibu coba mau tanya ke kalian semua, ke anak-anak semua ini, apakah ada yang udah tahu cerita tentang dakwahnya Rasulullah? Cerita dakwahnya Nabi Muhammad SAW, apakah sudah ada yang dengar? Oke, jadi di sini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya, oke, jadi ada masa awalnya dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu tertuang gitu kan, namanya yaitu turunnya surat di Mekah. Wahyu yang kedua dari surat Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai ke ayat 7. Nah, dalam surat ini juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Nah, jadi awal mulanya itu yaitu karena turunnya wahyu di kota Mekah, surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ke ayat 7. Nah, di awal dakwahnya itu sendiri hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara bersembunyi, dan yang dilaksanakannya juga sendiri di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, jadi kalian sudah mengetahuinya ya. Nah, selanjutnya yaitu, jadi siapa sih orang-orang yang sudah memasuki Islam itu? Yang pertama yaitu Khadijah bin Khuwailid, yaitu istrinya sendiri, istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Abu Bakar. Yang keempat Utsman bin Affan. Yang kelima Zubair bin Awam. Terus yang keenam yaitu Abdurrahman bin Auf. Yang ketujuh yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang kedelapan yaitu Talha bin Ubaidillah. Nah, jadi 8 orang tersebut adalah yang didakwahkan secara bersembunyi oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu juga di sini juga ada selanjutnya yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Terus yang ke-10 yaitu Arqam bin Abil Arqam, dan itu sendiri adalah rumah yang dilaksanakannya dakwah secara bersembunyi. Dan yang ke-12 yaitu Ummu Aiman, dan yang ke-13 yaitu Zaid bin Haritsah. Dan mereka itu mendapatkan pengajarannya langsung dari Nabi Muhammad SAW dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam, atau juga bisa disebut yaitu asabiqunal awalun. Coba apa namanya? Apa coba namanya? Asabiqunal awalun. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah apa aja sih yang secara terang-terangan? Nah, jadi di sini dijelaskan yaitu selama 3 tahun lamanya
secara dakwah secara bersembunyi, Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwahnya gitu kan. Nah, suatu hari Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang dijelaskan yaitu artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nah, jadi dijelaskan setelah turunnya surat tersebut, Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, tidak lagi berdakwah secara bersembunyi. Nah, selanjutnya lagi, pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dalam berdakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan orang-orang yaitu dalam jamuan makan kepada para kerabatnya dan orang-orang yang terpandang di kaum Quraisy. Nah, mereka itu diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Nah, jadi awal dakwah Rasulullah secara terang-terangan ini adalah untuk mengajak berbuat baik kepada sesama, untuk menyembah juga. Yang pertama menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Nah, itulah pesan materi yang Rasulullah sampaikan kepada kaum Quraisy, kafir Quraisy, yaitu dijelaskan seperti itu, yaitu dengan awalan untuk dakwah secara terang-terangannya gitu ta. Nah, hanya sebagian kecil aja nih yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besarnya menolak itu. Dan yang termasuk sendiri yang menolaknya itu adalah pamannya Rasulullah SAW sendiri, yaitu Abu Lahab. Secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya. Nah, Nabi Muhammad SAW walaupun mendapatkan tantangan, ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa untuk berdakwah di jalan Allah. Nah, ketegarannya, ketabahannya itu sangat hebat dan patut kita contohi. Nah, selanjutnya, ketabahan dari Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nih, ketabahan pertama yaitu ketabahan atas ancaman paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Lahab. Yaitu Abu Lahab sendiri adalah Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan rintangan, mengancam dan menentang dakwah Rasulullah SAW ini. Dan pernah suatu ketika saat Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat sendiri, datanglah Abu Lahab lalu meletakkan kotorannya di atas punggung Rasulullah. Abu Lahab sendiri terkenal sebagai orang yang paling gigih dalam menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan demikian juga dengan istrinya. Nah, ia juga sering meletakkan duri-duri sepanjang jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa kejamnya, betapa jahatnya Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad selalu tegar, selalu tabah dalam menjalani setiap rintangan yang diberikan oleh Abu Lahab sendiri. Nah, hal ini juga dilakukan agar Nabi Muhammad SAW sendiri merasa kesakitan apabila untuk melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. Nabi Muhammad SAW juga dengan sabar menjalani cobaan tersebut. Kejahatan mereka berdua ini adalah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri loh, yaitu dalam Quran surat Al-Lahab, surat yang ke-111 ayat 1 sampai ke 5. Sudah tahu belum surat Al-Lahab? Pasti sudah tahu semua ya. Nah, jadi dijelaskan di ayat ini, yaitu artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Nah, yang kedua, tidak berguna harta dan apa yang dia cintai, yang dia cintai dan apa yang telah dia usahakan. Ayat ketiganya juga dijelaskan,
kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Nah, terus lanjut, ayat yang keempat menjelaskan, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Nah, lalu yang ayat kelima, ayat terakhir, di lehernya sendiri terdapat tali sabut yang dipintal. Nah, itulah berupa hukuman kepada Abu Lahab dan istrinya yang telah menyengsarakan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketabahan yang kedua yaitu ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Nah, jadi bukan hanya dalam ketabahan itu bukan dalam menghadapi paman dan istri pamannya Rasulullah SAW aja, tapi dari penguasa Mekahnya sendiri. Nah, jadi penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Nah, mereka mengadakan pertemuan di yang namanya Darun Nadwah, yaitu artinya yang membicarakan tentang cara dan sikap yang dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Para penguasa Mekah memutuskan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara menyebarkan kebohongan Rasulullah SAW agar orang-orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Nah, setelah dari ketabahannya menghadapi paman dan istrinya Rasulullah, paman dan istrinya paman Rasulullah SAW sendiri, yaitu yang kedua dari para penguasa, dan selanjutnya yang ketiga, ketabahan Nabi Muhammad atas siksaan dari kafir Quraisy. Nah, jadi udah dari semua sejuru aspek itu membenci, merintangi. Jadi makanya di sini dijelaskan ketabahan Nabi Muhammad itu seperti apa, dan dijelaskan juga rintangan apa yang harus dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi berbagai cara dilakukan oleh kafir Quraisy sendiri untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW. Di antaranya, ketika Nabi Muhammad melaksanakan sholat di masjid, dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Bayangkan itu ya, dengan kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang kemudian sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah, putri Nabi Muhammad, yang membersihkan kotorannya. Setelah itu dibersihkan, Rasulullah melanjutkan sholatnya. Lah, ini begitu sangat hebat dahsyatnya ketabahannya, sampai dilempari kotoran yang begitu bau busuknya, tapi Rasulullah tetap apa? Tetap tabah, tidak putus asa, tidak menyerah. Itu yang perlu kita contoh. Jadi kaum kafir Quraisy sendiri bersepakat bahwa apabila Nabi Muhammad SAW berjalan di suatu tempat akan dipukuli dengan pukulan yang keras. Nah, mereka berpendapat apabila ini dilakukan secara terus-menerus, Nabi Muhammad SAW akan sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Menurut mereka pikir kalau misalnya mereka terus memukuli, terus mencaci maki, terus melempari dengan kotoran, Nabi Muhammad akan berhenti ataupun akan lelah, tidak akan menjalankan lagi. Padahal sebaliknya. Nah, kebetulan sendiri dari Fatimahnya sendiri mendengar pembicaraan mereka nih. Nah, dan melaporkan hal itu kepada ayahnya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad sendiri menjawab, "Hai anak perempuanku, diamlah kamu, jangan menangis." Begitu tegarnya sampai Fatimah sendiri menangis, ya kan? Begitu mendengar dari kaum kafir Quraisy yang akan menyengsarakan Nabi Muhammad SAW. Nah, dijelaskan lagi. Nah, pemboikotan sama artinya dengan pengucilan, yaitu kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Rasulullah SAW. Dengan boikotnya Bani Hashim, Nabi Muhammad dan umat Islam waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dunia dengan luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang pada saat itu. Saking kafir Quraisy itu menolak ajaran Rasulullah SAW.
Nah, selanjutnya juga dijelaskan dari isi pemboikotan itu, yang pertama yaitu tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam sendiri, kecuali jika Nabi Muhammad menyerahkan diri. Nah, yang ketiga yaitu tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Terus yang keempat, dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Terus yang kelima, tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh para kaum kafir Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan masuk langsung dengan masyarakat Mekah itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu ada ketabahannya atas pemboikatan tersebut, yaitu yang papan pengumuman pemboikatan itu ditempelkan di dinding Mekah, di dinding Ka'bah. Pengumuman pemboikotan itu akan dicabut apabila Nabi Muhammad SAW menyerah atau menyerahkan diri atau diserahkan untuk dibunuh. Umat Islam pada saat itu bertahan dan tidak mau menyerahkan Rasulullah SAW walaupun mereka menderita. Padahal sudah kelaparan, sudah dijelaskan kelaparan, terus juga susah untuk berinteraksi dengan dunia luar saking diboikotnya hal tersebut. Akhirnya tahun berganti tahun. Nah, papan pengumuman itu pun dimakan lenyap, dimakan oleh rayap. Nah, bersamaan dengan lenyapnya tersebut, papan itu berakhirlah pemboikotan terhadap Bani Hashim. Nah, dalam kenyataannya pemboikotan pada saat itu tidak mampu memaksakan umat Islam untuk meninggalkan agamanya. Ketabahan mereka dalam membantu dan membela Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam patut kita tiru atau patut kita contohi. Nah, selanjutnya lagi yaitu ketabahan para sahabat Rasulullah dalam berdakwah. Nah, setelah dari Nabi Muhammad SAW berdakwah, selanjutnya berganti, yaitu para sahabatnya yang giliran berdakwah untuk menyiarkan agama Islam. Yang pertama yaitu ketabahan Khadijah binti Khuwailid, yaitu yakni istrinya Rasulullah SAW. Nah, Khadijah binti Khuwailid ini, Khuwailid itu yaitu adalah istrinya Nabi Muhammad SAW yang selalu mendukung dakwahnya beliau. Khadijah selalu mendukung dakwahnya beliau dengan harta, benda, dan jiwa raganya, totalitas, yaitu banyak harta bendanya yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan saat Khadijah sendiri banyak menghadapi ancaman dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Nah, mereka menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya, namun bujukan itu ditolaknya. Nah, selanjutnya yaitu ketabahan dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yaitu Abu Bakar adalah salah satu sahabatnya Rasulullah SAW yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW, bahkan saat sering pergi ke masjid pun bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat, dan juga menyeru untuk masyarakat memeluk agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. Nah, pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq itu meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menyerukan kafir Quraisy supaya mereka insyaf dan mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Nah, setelah mendapatkan izin tersebut, Abu Bakar sendiri berdiri di tengah-tengah masjid untuk berkhutbah dengan suara yang lantang, yaitu menyerukan kepada kaum kafir Quraisy, yaitu supaya mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala dan utusannya Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi juga tanggapan kaum kafir Quraisy apa? Yaitu mereka memukuli Abu Bakar sehingga jatuh karena tidak kuat menahan pukulan-pukulan mereka ketika mencoba melarikan diri. Dengan segera ia ditangkap oleh Utbah bin Rabi'ah dan dipukuli lagi. Akhirnya Abu Bakar pun ditolong oleh orang-orang dari keturunan keluarga Taimi yang kebetulan lewat dan dibawa ke rumah ayahnya Abu Kunafah. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala,
Tidak beberapa lama kemudian sembuhlah Abu Bakar dari luka-lukanya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ketabahan keluarga Sumayyah. Nah, Yasir adalah dari suaminya Sumayyah sendiri, yaitu mereka sekeluarga disiksa oleh Allah, oleh majikannya sendiri yang bernama Abu Jahal. Nah, jadi Abu Jahal sendiri adalah penguasa dari kaum kafir Quraisy sendiri, dari penguasa Mekah. Nah, jadi Yasir itu adalah budak dari Abu Jahal. Nah, jadi mereka sendiri itu disiksa juga oleh penguasa dari situ gitu kan, penguasa dari kaum kafir Quraisy. Nah, yaitu Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret, dijemur di panas matahari yang beralaskan pasir yang dibakar. Lalu selanjutnya ketabahan dari Arkam bin Abil Arkam. Nah, Arkam sendiri adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang kuat imannya dan pendiriannya. Ini dibuktikan dengan rumahnya yang rumah tinggalnya menjadi pusat dakwahnya Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi tersebut. Nah, melalui pusat tersebut juga di rumahnya bertambahlah pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau sendiri pun sering mendapatkan ancaman dan bujukan dari kaum kafir Quraisy agar meninggalkan ajaran Islam, tapi tetap tabah dan menolak ajakan tersebut untuk tetap mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, bahkan ikut hijrah ke Madinah untuk meninggalkan rumahnya dan harta bendanya yang berlimpah tersebut. Lalu selanjutnya yang kelima, ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sendiri adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Abesina, yaitu Ethiopia, yang ia beli dari Umayyah bin Khalaf, salah satu pemuka kafir Quraisy sendiri ataupun penguasa yang di sana gitu. Bilal bin Rabah sendiri adalah merasa tertarik dengan dakwah Nabi Muhammad gitu kan. Setelah mengikuti dalam berdakwah, dia menyatakan diri sebagai seorang muslim. Nah, Umayyah bin Khalaf sangat marah mendengar hal itu, sehingga dia menyiksa dan memaksa Bilal bin Rabah agar kembali kepercayaannya, yaitu menyembah berhala. Nah, Bilal dicambuk beberapa kali dengan bekas luka yang merata di tubuhnya gitu kan. Beliau sendiri menahan sakit sembari mengucapkan ahad dan ahad. Dan Umayyah lalu menjemur Bilal di panas terik matahari. Kemudian di atas perutnya diletakkan batu besar. Akan tetapi siksaan itu tidak membuat Bilal bin Rabah menyerah ataupun meninggalkan Islam, tidak. Bahkan sebaliknya, ia tetap meneguhkan pendiriannya, yaitu ini yang membuat ibu merinding gitu kan, yaitu tetap menunjukkan sikap yaitu sikap tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggubris, tidak menyerah walaupun mendapatkan siksaan yang begitu berat di tubuhnya. Nah, Bilal bin Rabah sendiri dengan tegas dengan pendiriannya itu menyatakan dengan suara yang terputus-putus dengan sembari mengatakan sendiri ahad dan ahad. Nah, sekianlah pernyataan materi dari yang ibu telah sampaikan. Nah, selanjutnya untuk anak-anak sendiri coba kita telaah lagi, kita mulai mereview lagi pembahasan tersebut. Nah, jadi sendiri yaitu dari ketabahannya ini, adapun ketabahan Nabi Muhammad SAW dan ketabahan dari para sahabatnya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Jadi tidak hanya berupa cacian, tapi berupa penyiksaan, dilempar kotoran, lalu disiksa, dicambuk, terus lalu dikucilkan dari masyarakat Mekah dan sebagainya. Tapi giroh mereka, semangat mereka dalam memperjuangkan agama Allah tidak berhenti. Nah, itulah sikap yang patut kita contohi dalam membela agama kita. Nah, jadi materi yang ibu sampaikan cukup segitu. Dan selanjutnya coba ibu akan beri tugas buka halaman 7 dan kerjakan halaman 7 dan ibu akan tunggu sampai kalian sudah beres. Nah, cukupkan saja dari pembahasan materi ibu. Mohon maaf bila ada tutur kata ibu yang salah ataupun yang kurang penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.